Saudara dengarkan saya baik-baik ya. Setiap orang yang tidak mengindahkan teguran Tuhan pasti akan mengalami penghukuman Tuhan. Semakin dahsyat Tuhan menyatakan keberadaannya di hadapan setiap mereka yang tidak mau bertobat, maka semakin dahsyat juga penghukuman yang akan diterima oleh setiap mereka. Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik. Kalau berbicara tentang orang fasik, saya sudah banyak mengkhotbahkan itu ya. Tuhan juga tidak berkenan kepada orang jahat. Siapakah orang jahat yang dimaksudkan di dalam Alkitab? Nah, orang jahat adalah mereka yang senang melakukan kejahatan, tetap tenang di dalam kejahatan, tidak mau berubah dari kejahatan yang mereka lakukan. Dan ketika mereka ditegur atas kejahatan yang telah mereka lakukan, mereka merasa tersinggung. Inilah tipikal dari orang-orang jahat. Maka hal ini Bapak Ibu tentu saja berbanding terbalik dengan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu memiliki jiwa yang benar-benar berbeda dengan orang-orang yang disebutkan Alkitab sebagai orang-orang yang jahat. Apa perbedaannya? Kalau orang-orang yang jahat itu senang melakukan kejahatan dan tetap tenang di dalam kejahatan yang mereka lakukan, sebaliknya seorang anak Tuhan tidak akan merasa senang melakukan kejahatan dan tidak akan tenang di dalam kejahatan yang dilakukannya. Ya, saya berulang kali mengatakan seorang anak Tuhan masih memiliki kemampuan untuk berdosa. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, ketika kita hidup di dalam daging ini masih memiliki yang namanya keinginan yang disebut dengan keinginan daging. Makanya dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 mengatakan dengan jelas ya, ayat 16 ayat 17, keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Itulah sebabnya kenapa Yesus mendorong kita untuk hidup berjaga-jaga dan berdoa. Karena roh itu penurut sementara daging kita lemah. Daging kita lemah dan kita masih bisa gagal, masih bisa jatuh ya di dalam dosa. Tetapi saudara perlu ingat, seorang anak Tuhan meskipun dia masih memiliki kemampuan untuk berdosa, seorang anak Tuhan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menikmati dosa. Maka ketika dia melakukan yang namanya dosa, dia akan merasa tidak tenang, dia akan merasa tidak senang dengan semua perbuatan yang dilakukan. Kenapa? Karena dia sadar perbuatan tersebut mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau hari ini engkau menyebutkan dirimu sebagai anak Tuhan dan engkau senang dan tenang di dalam setiap pelanggaran yang engkau lakukan, justru ini tanda bahwa engkau sesungguhnya bukan anak Tuhan. Ada amin. Siapapun diri mereka yang menyebutkan sebagai anak-anak Tuhan, maka seharusnya di sana ada satu tanda. Tanda apa itu Pak Pendeta? Ada satu tanda, yakni hati mereka diubahkan. Hati yang tadinya cenderung untuk melakukan apa yang jahat, sekarang diubahkan untuk melakukan apa yang baik dalam sebuah upaya untuk hidup berkenan di hadapan Yesus Kristus. Yesus ngomong dengan jelas bahwa barang siapa mengasihi aku, maka ia akan melakukan segala perintah-perintahku. Maka berulang kali dan akan terus saya lakukan, saya menepis yang namanya tuduhan yang diarahkan kepada orang Kristen yang mengatakan orang Kristen bisa melakukan dosa dengan seenak jidat karena dosa-dosa mereka telah ditebus oleh Yesus. Ini tuduhan liar yang salah kaprah. Tuduhan yang model begini tidak dapat diarahkan kepada kekristenan. Kalau engkau membaca Alkitab, engkau memahami Alkitab. Makanya Alkitab itu kan bukan cuma sekedar dihafal. Kami bukan umat yang diwajibkan hanya menghafal. Kami diwajibkan untuk memahami Alkitab. Karena kalau Alkitab hanya dihafal kemudian tidak dipahami, maka yang terjadi adalah kesesatan. Alkitab itu perlu dipahami. Kita mengerti membaca Alkitab bahwa penebusan yang terjadi kepada orang percaya itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, penebusan dengan darah yang mahal inilah yang membuat keselamatan di dalam kekristenan itu sangat berharga. Sehingga orang yang mengalami keselamatan oleh karena darah Yesus ini tidak akan pernah memandang rendah keselamatan yang dia terima. Sehingga dia tidak akan melakukan dosa dengan seenaknya karena dia tahu dia telah ditebus. Tidak, justru karena dia tahu dia telah ditebus dengan darah Yesus, maka dia tidak akan melakukan dosa dengan seenak jidat. Saya percaya bahwa yang namanya pengampunan itu terjadi akibat sebuah penebusan.
Ya, kalau ada yang mengatakan, oh tidak Pak Pendeta, di dalam agama kami tidak ada yang namanya penebusan dosa. Kalau di dalam agamamu tidak ada yang namanya penebusan dosa, saya mau tanya, apa gunanya yang namanya perbuatan baik? Apa gunanya yang namanya amal? Kalau mereka yang tidak percaya dengan penebusan darah Yesus, maka mereka percaya dengan amal perbuatan baik. Betul enggak? Jadi yang membedakan antara Kristen dengan yang lain cuma satu, yakni dalam konsep penebusan itu kan, di mana dalam kekristenan ditebus dengan darah Yesus, sementara di luar kekristenan ditebus dengan perbuatan baik. Padahal kalau kita membaca Alkitab, kita mengetahui dengan persis bahwa perbuatan baik itu tidak pernah sempurna. Ya, perbuatan baik tidak sempurna, tapi kalau ada orang yang mau ngotot bahwa perbuatan baik dapat menyucikan dosa, maka Tuhan memberikan standar perbuatan baik. Oke, kalau kalian ingin bisa selamat dengan perbuatan baik, maka Tuhan memberikan standar itu. Standar itu apa? Hukum Taurat. Maka barang siapa yang ingin selamat karena perbuatan baiknya, maka Tuhan kasih hukum Taurat. Barang siapa dapat melakukan hukum Taurat ini dengan sepenuhnya, maka dia dapat selamat. Pada kenyataannya, apakah ada orang yang dapat melakukan yang namanya hukum Taurat? Tidak ada. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab mencatat tidak ada yang dapat melakukan hukum Taurat. Satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita diselamatkan oleh anugerah melalui pengorbanan Yesus dengan darahnya. Karena kalau menerapkan yang namanya hukum Taurat, tidak satu pun di antara kita yang bisa melakukannya. Hukum Taurat itu punya sifat saling mengikat satu dengan yang lain. Katakanlah Anda dapat melakukan 99 hukum Taurat dan Anda mengabaikan satu di antaranya. Ketika Anda mengabaikan satu, maka Anda dianggap gagal terhadap seluruhnya. Di sana ada seorang anak muda yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, seluruh hukum Taurat telah saya lakukan. Apalagi yang harus saya lakukan agar saya menjadi selamat?" Dan Yesus katakan kepada anak muda yang sukses, yang berhasil itu, karena dia adalah seorang anak muda yang mengalami keberhasilan luar biasa. Pada masa mudanya dia sukses, kaya raya. Kemudian Yesus berkata, "Jualah seluruh harta kekayaan yang kamu miliki, kemudian kamu ikut aku." Mendengar itu, maka anak muda ini pun bersedih hati, dan dia tidak jadi mengikuti Yesus karena hartanya terlalu banyak untuk dijual. Saudara tahu hukum Taurat 10 perintah yang pertama itu berbunyi apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan menuhankan uang, ya, maka dia menolak Tuhan yang sesungguhnya. Itu baru yang pertama sudah gagal. Tadinya dia ngomong bahwa dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat, padahal yang pertama saja dia gagal. Nah, ini kenapa? Karena cuma jago hafal, tidak paham. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus yang dapat melakukannya, sehingga keselamatan itu tidak bisa terjadi atas perbuatan baik. Karena perbuatan baik manusia sekali lagi tidak sempurna. Kita melakukan apa yang baik hanya karena kita mengharapkan kita mendapatkan imbalan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Dan dapatkah perbuatan baik disebut ikhlas kalau kita melakukannya dengan mengharapkan sebuah imbalan? Ya. Jadi jelas, saudara-saudara ya, orang percaya itu ditandai dengan apa? Kita memiliki kesenangan untuk melakukan perintah Tuhan. Ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang kedua, saudara-saudara, orang jahat itu tidak mau berubah dari kejahatan yang dilakukan. Itu tanda dari orang jahat. Ya. Saudara, ketika teguran itu didatangkan kepada kita, maka kita perlu berubah. Amin. Teguran Tuhan itu tanda bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Berulang kali saya katakan kepada Bapak Ibu, ketika Tuhan mendatangkan teguran dan selama teguran itu masih ada dalam dunia, dalam bentuk apapun itu tanda Tuhan sayang dengan saudara. Ketika Tuhan mendatangkan teguran melalui ucapan, teguran melalui sebuah pengalaman hidup, itu tanda Tuhan sayang dengan setiap kita. Maka ketika teguran itu didatangkan, kata Alkitab, jangan keraskan hatimu, berilah dirimu dan bertobatlah. Alkitab mencatat ada sejumlah orang-orang yang mendapatkan teguran Tuhan secara dahsyat. Contohnya yang namanya Firaun. Tuhan itu berbicara kepada Firaun bukan hanya dengan perantaraan mulut Musa dan Harun. Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib di depan mata kepala Firaun. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Saudara, dengarkan saya baik-baik ya. Setiap orang yang tidak mengindahkan teguran Tuhan pasti akan mengalami penghukuman Tuhan.
semakin dahsyat Tuhan menyatakan keberadaannya di hadapan setiap mereka yang tidak mau bertobat, maka semakin dahsyat juga penghukuman yang akan diterima oleh setiap mereka. Saudara, pada akhirnya Firaun dan keretanya yang berkuda itu tenggelam di laut Teberau. Kenapa Tuhan menghukum mereka sedemikian dahsyat? Karena Tuhan telah menyatakan keberadaannya sedemikian dahsyat. Jadi bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan, yang banyak menyaksikan yang namanya kesaksian-kesaksian sebagai tanda-tanda perbuatan Tuhan, dan engkau masih mengeraskan hatimu dengan semua itu, maka engkau akan menerima penghukuman yang sangat berat. Maka ketika pada hari ini engkau diperdengarkan dengan firman Tuhan, siapapun saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, berilah hatimu, jangan keraskan hatimu, ya, dan bertobatlah. Jangan terus-menerus tinggal di dalam kesesatan hatimu. Saya mengingat bagaimana satu kali pendeta Philip Mantova, ya, dalam kesaksiannya ketika dia masih melayani di California dalam masa mudanya, ketika dia mengikuti yang namanya pendidikan teologi, ya mungkin dia belajar melayani, pergi ke rumah sakit dan ketemu dengan seorang opa yang ateis. Ya, banyakkan orang Eropa itu ateis, ya. Dan dia terus melayani, menyampaikan firman, dan opa ateis itu terus menolak pemberitaan yang disampaikan oleh pendeta Philip Mantova. Opa ateis itu mengatakan bahwa, ya, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, karena Tuhan itu tidak kelihatan. Seharusnya kalau dia ada, dia kelihatan. Ya, dia mengukur Tuhan itu dari kelihatan atau tidak. Padahal ada banyak hal yang tidak kelihatan dalam hidup ini tetapi nyata loh. Betul enggak? Anda tidak bisa melihat kuman tapi kuman itu ada. Anda tidak bisa melihat otak saya tapi otak saya itu ada. Saya pun tidak bisa melihat Anda tapi saya yakin Anda ada di sana. Ya kan, karena kita terbatas dengan yang namanya live, ya. Sampai akhirnya ketika opa itu mulai sekarat, tapi pendeta Philip Mantova tidak pernah berhenti melayani, datang terus. Bahkan ketika opa itu sudah ada pada penghujung hidupnya, ya, nafasnya tinggal satu-satu, ketika pendeta Philip Mantova dengan semangat, dengan harapan yang besar agar opa ini bertobat, karena kalau dia tidak bertobat di ujung akhir ayatnya ini, maka dia akan benar-benar terlambat, dia akan mengalami penghakiman yang kekal. Maka saudara-saudara, opa itu mengatakan begini kepada Pak Pendeta. Dia bilang begini kepada Philip Mantova, tadinya di sini saya menolak Tuhan, tetapi di sini saya ingin menerima Tuhan. Tetapi kenapa sekarang, ya, rasanya di sini saya mulai bisa menerima keberadaan Tuhan, tetapi entah kenapa di dalam hati saya sulit untuk menerima Tuhan. Ini pintu hati sudah tertutup. Selama dia masih muda, saudara-saudara, pikirannya terus menolak Tuhan. Tetapi kendati demikian, hatinya seolah-olah mau menerima bahwa Tuhan itu ada. Tetapi di akhir hayatnya, ketika pikirannya mulai bisa menerima keberadaan Tuhan, sekarang hatinya yang mulai menolak keberadaan Tuhan. Maka ateis itu mati tanpa pengenalan akan Tuhan. Nah, orang kalau sudah mati dengan cara yang demikian, pasti masuk ke dalam neraka. Maka hari ini tidak kebetulan saudara mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, ya. Tidak kebetulan saudara mendengarkan suara Allah melalui pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Maka melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mau saudara datang kepadanya. Saudara mengalami pertobatan di dalamnya. Percaya bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus ada yang namanya kebinasaan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.